Selamat pagi bagi Amang Inang, warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari yang ke-288 2021. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. The one who must steal no longer. Rather, he must labor, doing good with his own hands, so that he may have something to share with the one who has need. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan hari ini ialah jangan mencuri tetapi bekerja keras. Jangan mencuri tetapi bekerja keras. Mungkin setelah kita membaca teks ini, kita akan mampu melihat ada dua hal penting yang akan kita renungkan dari teks ini. Yang pertama, jangan mencuri. Mungkin kita berkata, teks ini nggak mungkin kena ke saya. Saya ini kan tidak pernah mencuri. Saya ini kan sudah berkecukupan. Saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Betul, bisa saja benar. Tetapi tanpa kita sadari, terkadang kita telah melakukan kecurangan dalam hal uang, dalam hal laporan. Mengambil sedikit untung dari laporan-laporan atau dari cara kerja kita yang curang. Itu sudah mencuri. Kalau kita curang dalam hal keuangan. Atau kita mungkin mengatakan, aku tidak mencuri, tidak curang. Tetapi dia tidak memberi hak orang lain sesuai dengan apa yang telah disepakati. Itu juga sudah mencuri. Abai dengan tanggung jawab kita memberikan hak kepada orang lain. Terlambat memberikan gaji, itu sudah bagian mencuri. Karena orang lain tidak bisa lagi menikmati gajinya pada waktunya. Atau kita tidak bertanggung jawab, kita tidak dipercaya lagi, sudah kehilangan kepercayaan orang kepada kita karena sikap dan tingkah laku kita yang tidak patut, sehingga kehilangan rasa percaya. Itu juga dekat-dekat dengan mencuri juga. Mengapa kita tidak dipercaya? Berarti kita tidak melakukan sesuatu dengan tanggung jawab yang baik. Itu sebab Paulus berkata jangan mencuri. Karena Paulus menyadari pencuri itu sejatinya sebenarnya dia tidak mau mencuri. Tetapi karena kesempatan ada, dia melakukan pencurian. Berarti lingkungan, situasi dan kondisi bisa menentukan kita menjadi pencuri. Atau kita memang sudah punya niat mencuri. Niat itu karena kita ingin memenuhi keinginan-keinginan yang besar. Lihat tetangga punya mobil, ingin jadi punya mobil, tapi tidak berkemampuan sehingga mencuri. Lihat tetangga punya sepeda motor, tidak berkemampuan tapi ingin memiliki sepeda motor, akhirnya timbul niat mencuri. Jadi niat itu terbentuk karena pengaruh budaya lingkungan. Jadi hati-hati. Bahkan niat itu bisa sudah tumbuh sejak kecil, diajari untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Jadi Paulus mengatakan jangan mencuri. Itu berarti jangan mencuri lagi. Berarti kata lagi itu berarti dia sudah pernah mencuri. Kita mungkin sudah pernah mencuri. Tapi kalau kita sudah pernah mencuri, kembalikanlah apa yang kita curi itu. Itu namanya restitusi. Mengembalikan apa yang pernah kita curi. Tapi ingat, ini bukan mencuri hati ya. Karena ini bukanlah
persoalan mencuri hati yang hendak dikatakan Paulus. Sehingga aku mencuri hati, saya kembalikanlah hatinya. Bukan. Ini soal mencuri benda, barang, uang, harta ya. Ini yang pertama yang hendak kita renungkan. Jadi jangan mencuri. Nah, hal yang kedua yang kita lihat dari teks ini ialah bekerja keras. Untuk melawan jangan mencuri sebenarnya mudah saja, bekerja keras. Kalau sudah bekerja keras dia menghasilkan uang, maka dia tidak ada niat untuk mencuri. Bekerja keras pasti menghasilkan sesuatu. Nah, kata Paulus, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Itu berarti lakukanlah sesuatu yang berguna. Kalau kita melakukan sesuatu dengan berguna, itu memenuhi kehendak Tuhan. Sebab kitab suci menuliskan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti supaya kita makan, bekerjalah. Supaya kita mampu hidup dengan layak, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Itu yang menarik. Nah, kemudian ketika kita bekerja, bertanggung jawablah kita. Kita bekerja sedaya mampu kita, jangan dipaksa. Dengan bekerja dengan penuh hati, dengan sukacita, maka kita akan menghasilkan sesuatu dari pekerjaan kita itu. Dan hasil itu berbagilah apa yang kita punya. Dan berbagilah kepada mereka yang berkekurangan, yang memiliki kemampuan lebih rendah dari kita. Mereka tidak memiliki banyak seperti yang kita miliki. Berbagilah dengan mereka. Jadi pekerjaan itu harus mengandung aktivitas yang dilakukan karena dorongan natural untuk bertanggung jawab berdasarkan mandat ilahi. Jadi kita bekerja itu karena ada mandat ilahi yang kita lakukan. Dan apa yang dilakukan karena kesengajaan dan terencana, itu berarti merupakan pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita sedang memenuhi mandat ilahi. Intinya ialah motivasi kita bekerja bukan hendak menumpuk banyak harta, tetapi motivasi kita bekerja ialah jika kita punya sesuatu, kita akan berbagi kepada mereka yang berkekurangan, kepada sesama yang berkekurangan. Itu motivasi bekerja. Karena harta itu adalah titipan Tuhan. Maka jika pun ada sama kita, marilah berbagi kepada orang yang berkekurangan. Kalau kita baca ayat yang ke-28 dari Nasari ini, dikatakan begini, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya apa? Dia dapat membagikan kepada orang yang berkekurangan. Artinya pekerjaan kita mempunyai arti. Terutama saat kita menyadari bahwa pekerjaan merupakan karunia Allah, bahwa kita menyenangkan hatinya saat kita membagikan buah pekerjaan kita dengan sesama. Berilah orang lain dari hasil keringat kita, bukan dari hasil curianmu, bukan hasil rampokanmu, tapi hasil dari pekerjaanmu. Hasil dari pekerjaan kita bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga untuk berbagi dengan orang lain. Karena itu berhentilah mencuri, tetapi bekerja keras-keraslah dengan tanganmu sendiri, supaya ada yang kita bagikan kepada orang. Dengan demikian kita telah memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu mengajar kami melalui Paulus, supaya kami berhenti mencuri dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Motivasi kami bekerja bukan untuk menumpuk harta kekayaan, tapi dengan apa yang kami miliki, apa yang kami peroleh, boleh berbagi dengan orang yang berkekurangan. Mampukan kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.